apa kabar? Ini di mana Ibu? Sekolah kita tercinta. Udah pada kangen belum? Di sekolah kita nih kangen nih pada sama kalian. Kalian kangen nggak? Lihat nih, sepi. Nggak ada kalian, sepi. Aduh, Ibu juga kangen. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya, di rumah tetap belajar, tetap semangat dan gembira selalu. Ketemu lagi dengan Ibu hari ini dengan materi yang ketiga setelah kemarin kita belajar tentang sistem reproduksi dan perkembangbiakan makhluk hidup. Sebenarnya seluruh materi ini saling berkaitan dan berkesinambungan. Kemarin pada saat sistem reproduksi kita sudah belajar tentang proses reproduksi pada manusia. Pada saat proses reproduksi atau perkembangbiakan itu memerlukan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau sel telur. Kalau pada manusia berarti sel kelamin laki-laki dan sel kelamin perempuan. Kalian juga kemarin sudah mempelajari organ-organ reproduksi yang ada pada manusia, baik organ reproduksi laki-laki maupun perempuan. Nah, dari situ kemudian kita tahu sebenarnya proses perkembangbiakan pada makhluk hidup itu bisa terjadi dengan cara secara generatif dan secara vegetatif. Pada perkembangbiakan secara generatif, makhluk hidup memerlukan sel kelamin jantan dan betina. Pada saat proses perkembangbiakan secara vegetatif itu tidak memerlukan sel kelamin, tapi bisa langsung melalui tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina. Pada saat proses pembelajaran yang ketiga ini tentang pewarisan sifat, ternyata kita bisa mengatur bahwa makhluk hidup itu bisa dicari bibit unggulnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan mengetahui sifat-sifat yang ada pada makhluk hidup tersebut, baik pada tumbuhan dan hewan. Kita pelajari tentang pewarisan sifat, kalian diharapkan mempunyai kompetensi bisa menyajikan konsep pewarisan sifat untuk kelangsungan hidup makhluk hidup dan untuk pemuliaan pada tanaman dan hewan. Kemudian kalian bisa menyajikan hasil penelusuran informasi yang berkaitan tentang proses pemuliaan tanaman dan hewan. Bisa juga dengan mempelajari proses pewarisan sifat, kalian bisa menganalisis pewarisan sifat pada gen-gen, kelainan gen pada manusia, ya. Kemudian juga kalian bisa menerapkan hukum Mendel dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu hukum Mendel? Nah, Mendel itu adalah orang yang pertama kali meneliti tentang proses pewarisan sifat. Makanya kemudian beliau disebut sebagai bapak genetika. Apa itu genetika? Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Di situ ada genetika dari kata gen, ya, gen. Nah, kalian masih ingat nih pelajaran kelas 7. Apa itu gen? Gen adalah unit yang terdapat pada kromosom yang berfungsi untuk mewariskan sifat dari induk kepada keturunannya. Sifat apa? Kalau pada manusia atau hewan itu sifat itu bukan misalnya pemarah, bukan kayak gitu ya. Sifat itu meliputi misalnya bentuk mata, terus bentuk hidung. Kalau pada hewan ekornya panjang atau pendek. Kalau pada tumbuhan misalnya biji kisut atau bulat, atau bisa juga pada bunga. Bunga itu ada
46 ini pada saat induk itu melakukan proses perkawinan itu pada induk jantan itu membawa separuh dari jumlah kromosom tersebut. Jadi kira-kira kalau 46 itu berarti dari induk jantan betinanya berapa? Betul, separuh-separuh ya. Jadi 23 sel dari induk jantan sperma ya, sperma, dan 23 dari sel telur ya. Nah, ya ini pada manusia. Dari situ kemudian kita ada perispasan sifat itu nanti ada istilah namanya parental atau ibu, terus ada filial atau anaknya. Kemudian ada gen yang bersifat homozigot, yaitu gen yang sama ya, sama jenisnya. Misalnya kita mau membuat skema penyilangan antara induk jantan yang mempunyai warna bunga merah dengan warna bunga putih. Nah itu kalau homozigot berarti nanti itu digambarkan dengan huruf. Nah, homozigot itu hurufnya sama. Kalau besar misalnya warna merah N besar. Kalau kecil N kecil. Ini disebut homozigot. Nah, ada sifat yang sifat itu bersifat dominan atau menutupi sifat lainnya. Ada juga sifat yang bersifat resesif atau ditutupi dari sifat dominan. Nah, sifat dominan itu ditulis dengan huruf besar, resesif ditulis dengan huruf kecil. Nah, huruf ini menandakan bahwa itu merupakan genotip atau sel atau sifat yang tidak tampak. Kemudian, nah kalau misalnya N besar ini warna merah, atau N besar warna putih, ini merah dan putih, itu disebut fenotip atau sifat yang tampak dari luar karena dipengaruhi oleh lingkungan. Bisa disebutkan, kita bisa melihat, nah, yaitu warna merah dan putih. Apalagi ada kemudian istilah monohibrid. Monohibrid itu adalah persilangan dua individu yang sejenis yang mempunyai satu sifat beda. Ada juga dihibrid, yaitu persilangan dua individu sejenis yang mempunyai dua sifat beda. Jadi banyak istilah-istilah yang harus kalian pelajari berhubungan dengan pewarisan sifat. Nah, Mendel itu kemudian dia membuat hukum Mendel. Ada dua hukum Mendel. Yang pertama hukum Mendel 1 disebut hukum segregasi. Yang hukum ini kemudian timbul yang namanya persilangan monohibrid. Nah ini Mendel menjelaskan bahwa gen itu, sifat gen itu bisa bersifat dominan dan bisa bersifat resesif. Nah seperti itu. Nah, kemudian dari hukum Mendel 1 ini kita akan mempelajari tentang persilangan secara monohibrid. Kemudian hukum Mendel 2 bahwa ternyata gen-gen itu bisa berkelompok dengan gen lain yang berbeda, tapi satu dan lainnya tidak saling mempengaruhi. Nah kemudian pada hukum Mendel 2 ini kita akan mempelajari tentang persilangan secara hibrid. Ibu mulai ya. Persilangan yang pertama adalah persilangan secara monohibrid. Ya, persilangan secara monohibrid ini ada dua, yaitu monohibrid dominan resesif dan monohibrid intermediate. Monohibrid dominan resesif ya
hibrid, dominan, resesif. Resesif ya. Nah, dominan resesif ini contohnya misalnya di kacang, ercis, bulat, disilakan dengan kacang ercis kisut, di mana bulat dominan terhadap kisut yang resesif ya. Bagaimana pada skema persilangannya? Kita buat parenta atau induk. Bulat dominan digambarkan dengan huruf besar B besar, B besar. Kisut digambarkan dengan huruf kecil B kecil, B kecil. Nah, hurufnya harus sama, nggak boleh misalnya bulat awalnya B kita buat B, kemudian kisut karena kan di sini nggak bisa. Kalau hurufnya B semuanya harus B. Nah, kita mulai ya. Parenta, induknya kita tulis genotifnya dulu. Genotif, sifat yang tidak tampak, digambarkan dengan huruf. Nah ya, bulat B besar, B besar disilakan dengan kisut B kecil, B kecil ya. Nih ya, ini misalnya jantan dan betina, nggak harus yang dominan milik jantan, yang kisut milik betina. Bisa jadi yang betina itu yang dominan, bisa ya. Nah, ini genotifnya B besar, B besar. Genotifnya yang kisut B kecil, B kecil. Genotifnya apa? Genotif sifat yang tampak, yaitu biji bulat dan biji kisut. Nah ya. Nah, gamet. Gamet itu apa? Gamet itu adalah sel kelaminnya. Di mana sel kelamin itu adalah separuh dari sel induknya. Kalau ini ada B besar, B besar, berarti separuhnya B besarnya 1. Terus yang ini B kecil 1. Ini disebut gamet atau sel kelamin. Nah, kemudian hasilnya apa? Hasilnya disebut dengan R1 atau keturunan pertama ya. Nah, induknya digabungkan B besar, B kecil. Nah, ini disebut induknya kalau sama ini disebut homozigot. Homozigotnya karena B-nya besar disebut homozigot dominan. Kemudian kalau B kecil, B kecil disebut homozigot resesif. Sedangkan ini kalau beda, ini namanya ini masing-masing disebut alela ya. Ini B besar, B kecil. Jadi gen yang berbeda ini kalau berbeda ini disebut heterozigot. Nah, pada S1 itu hasilnya heterozigot. Semuanya heterozigot. Berarti pada S1 berapa keturunannya? 100% heterozigot. Bagaimana kalau S1 disilakan sesamanya? S1 menjadi induknya. Kita tulis P. Genotif. Tadi genotifnya S1 apa? H besar, H kecil. Kita tulis H besar, H kecil disilakan dengan sesamanya. H besar, H kecil. Fenotipnya H besar, H kecil. Genotifnya H besar, H kecil. Fenotipnya apa? Karena dominan resesif, maka ini tetap ekor panjang. Ini juga ekor panjang.
kita pilih salah satu. Dua-duanya kita tulis H besar, H kecil, H besar, H kecil. Hasilnya bagaimana di F2-nya? Kita buat papan catur, ya, papan catur. Ini H besar, H kecil, H besar, H kecil. H besar ketemu H besar, H besar, H besar. H besar ketemu H kecil, H besar, H kecil. H besar ketemu H kecil. Ini yang ditulis H besar dulu, tidak boleh H kecil dulu ya. Jadi ini H besar, H kecil. Ini apa? H kecil, H kecil. Nah, ini genotifnya ya. Ada H besar, H besar, H besar, H kecilnya ada 2, H kecil, H kecil 1 ya. Jadi ada berapa genotif? Ada 3. H besar, H besar, H besar, H kecil, H kecil, H kecil. H besar, H besar 1, H besar, H kecil 2, H kecil, H kecil 1. Ini genotifnya. Terus fenotifnya gimana? Kan ini dominan resesif. Berarti kalau H besar, H besar, ekor panjang. H besar, H kecil apa? Sama. Ekor panjang. H besar, H kecil, ekor panjang. H kecil, H kecil, ekor pendek. Iya betul. Jadi fenotifnya ada berapa? 2. Yaitu fenotipnya apa? Ekor panjang dan ekor pendek. Berapa perbandingannya? Itu 1, 2, 3. Ekor panjangnya ada 3, ekor pendeknya berapa? Ada 1. Jadi kalau persilangan monohibrid dominan resesif diperoleh perbandingan terakhir berapa? Betul, 3:1. Ingat, ini sudah perbandingan pasti. Walaupun nanti itu sifat yang lain yang disilakan, hasilnya tetap akan selalu sama 3:1 ya. Nah, ini tadi ya, kita lihat ya, S1-nya 100% ekor panjang. Bagaimana dengan F2? 3:1. Kalau dibikin persentase bagaimana? Persentasenya yang 3 berapa? 3 dibagi 4, 3 tambah 1 kali 100%. Berapa? 75%. Yang 1/4 kali 100%. Berapa? 25%. Jadi 3:1 itu kalau dibuat persentasenya berapa? Betul, 75% dibanding 25%. Nah, itu ya. Jadi kalian sudah tahu ya, persilangan monohibrid dominan resesif akan menghasilkan perbandingan antara dominan dengan resesif. Perbandingan di F2-nya atau keturunan kedua, dominannya 3, resesifnya 1. Atau kalau dibuat persentase 75% dibanding 25%. Jelas ya? Ya, lanjut kita ke persilangan monohibrid intermediate. Kalau kemarin monohibrid
Dominan resesif itu ada dua sifat. Yang satu dominan menutupi yang resesif. Jadi resesif itu tertutupi oleh sifat dominan. Nah, bagaimana dengan monohibrid intermediate? Persilangan monohibrid intermediate ini masih satu sifat beda, tapi sifat satu dengan sifat yang lainnya itu saling melengkapi. Contohnya begini, misalnya kita mau menghilangkan bunga sepatu warna merah disilangkan dengan warna putih. Kira-kira kalau merah ketemu putih, tapi merahnya tidak dominan, putihnya tidak resesif, kira-kira merah ketemu putih jadi warna apa? Iya, warnanya jadi merah muda atau pink, atau kalau orang Jawa bilang jambon. Nah, ya. Nah, kita coba melakukan proses keseimbangan. Masih ingat ya? P dulu kita buat P, parental atau induk. Apa genotifnya? Genotifnya kita buat warna putih. Warna merah itu M besar, M besar. Kalau putih itu M kecil, M kecil. Kan putih Bu, kenapa bukan P kecil, P kecil? Tidak. Kalau huruf yang dipakai M, maka kita tetap pakai M. Dua-duanya kita pakai M karena gennya sama di kromosom yang sama. Genotifnya ditulis M besar disilangkan dengan M kecil. Apa fenotifnya? Fenotifnya merah disilangkan dengan putih. Nah, gametnya setengah dari kromosom induknya. Kita ambil M1, M besar 1. Di sini diambil juga M kecil 1. Disilangkan. Ketemu di F1. F1 atau filial atau disebut juga sebagai keturunan pertama. Ya. Ini genotifnya apa jadinya? Ini jadi M besar, M kecil. Masih ingat ya? Kalau M besar itu disebut homozigot dominan, M kecil homozigot resesif. Kalau M besar, M kecil disebut heterozigot. Apa fenotifnya? Nah, di sini kita harus mulai hati-hati. Kalau intermediate merah ketemu putih karena saling melengkapi, merah putih jadinya merah muda. Jadi keturunan pertama semuanya merah muda, atau kalau di persentase 100% merah muda. Coba kita silangkan F1 dengan sesamanya. F1 disilangkan dengan sesamanya. F1-nya jadi P. Ya, P sama dengan genotip. P-nya berarti apa? Tadi M besar, M kecil disilangkan dengan M besar, M kecil. Apa fenotifnya? Merah muda disilangkan dengan merah muda. Gametnya, nah, karena ada dua kita tulis dua, M besar
besar M kecil, M besar M kecil. Disilangkan, karena ini yang disilangkan F1 dengan sesamanya, maka anaknya jadinya F2. Ya kalau kita orang tua dari ini adalah cucunya, ini anaknya, ini sekarang cucunya. Bagaimana? Dibuat lagi seperti kemarin. Apa ini? Papan catur. Nah ya, di sini induk jantan, ini induk betina. M besar M kecil, M besar M kecil. M besar ketemu M besar jadi M besar M besar. M besar ketemu M kecil jadi M besar M kecil. M besar ketemu M kecil. Ingat, harus yang besar dulu. Nah ini M kecil M kecil. Ini genotif. Genotifnya apa? Ini genotif ya. Sama fenotif. Tadi lihat, kalau M besar apa? Merah. Jadi ini adalah merah. Kalau M besar M kecil, merah muda. Jadi ini adalah merah muda. Yang ini sama, merah muda. Yang ini apa? M kecil putih. Di sini ini putih. Jadi perbandingan genotif genotifnya, lihat M besar. Jadi genotifnya ada 3 sama M besar M kecil, M besar M kecil. Ini M kecil M kecil. M besarnya ada berapa? 1. M besar M kecil ada 2. M kecil ada 1. Perbandingan genotifnya 1 banding 2 banding 1. Sama dengan yang kemarin. Dominan resesif. Nah, sekarang perbandingan fenotif. Fenotif ada berapa? Merah muda dan putih. 1 banding 2 banding 1. Nah, di sini mulai terlihat beda dengan monohibrid dominan resesif. Kalau kemarin monohibrid dominan resesif itu perbandingannya 3 banding 1. Kalau monohibrid intermediat itu 1 banding 2 banding 1. Ini kalau dibuat persentasenya bagaimana? Itu 1/4. Jumlah ya, 1 tambah 2 tambah 1, 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Kalau yang 2/4 kali 100% sama dengan 50%. Jadi perbandingannya berapa? Iya, 25% banding 50% banding 25%. Jadi merahnya 25%, merah mudanya 50%, dan putihnya 25%. Jelas? Kita masuk ke persilangan hibrid nih ya. Kalau tadi sudah monohibrid, mono 1 hibrid persilangan. Kalau di 2 hibrid persilangan.
silakan. Yang dua apanya? Yang dua itu adalah sifatnya. Jadi di hibrid itu adalah persilangan dari dua individu yang sejenis. Ingat, harus sejenis. Dua individu yang sejenis yang mempunyai dua sifat beda. Contohnya apa? Kita buat persilangan dari kacang ercis. Kacang ercis. Kacang ercis. Ercis atau kacang kapri. Ini kita mau menghilangkan sifatnya, yaitu berupa warna bunga dan bentuk kolomnya. Atau warna polong aja, warna polong. Warnanya apa? Warna kuning disilakan dengan warna hijau, dan bentuk kolom bulat disilakan dengan pisut. Nah, itu. Kuning, kalau di hibrid ini dominan resesif ya. Kuning itu dominan, bisa juga sih intermediate. Misalnya kita mau menghilangkan yang sifat satunya dominan resesif, sifat satunya intermediate juga bisa. Tapi untuk SMP ini kita hanya menghilangkan di hibrid yang dominan resesif. Kuning dominan terhadap hijau. Mau pakai huruf apa biar gampang? H aja ya. Kuning dominan berarti H besar. Disilakan dengan hijau resesif, H kecil. Terus bulat pisut. Bulat dominan terhadap pisut, berarti bulatnya kita pakai huruf B. B besar disilakan dengan B kecil. Nah, ayo kita mulai, silakan. Ya, P lagi P, kita buat P. Genotif dijadikan satu tadi ya. Kuning bulat disilakan dengan hijau pisut, karena dominan disilakan dengan resesif. Jadi apa? Genotifnya H besar, B besar disilakan dengan H kecil, B kecil. H besar itu kuning, B besar itu bulat. H kecil itu hijau, B kecil itu kisut. Nah, ini fenotifnya. Untuk gambarnya gimana? Ambil hurufnya satu-satu. H besar, B besar. Ini H kecil, B kecil. Karena ada dua sifat yang mau kita silangkan. F1-nya bagaimana? F1-nya berarti H besar, H kecil. Tulis dulu. H besar, H kecil, B besar, B kecil. Karena dominan resesif, maka H kecil ini ditutupi oleh H besar. Jadinya apa? Kuning. Hijau ditutupi oleh kuning. Yang B kecil kisut ditutupi oleh bulat. Maka jadinya keturunan pertama 100% kuning bulat. Ini ya, ini genotif, ini fenotif. F1-nya. Nah, kalau F1-nya disilangkan dengan sesamanya, bagaimana hasilnya? Kita lihat. F1 jadi parentalnya. Jadi P-nya sama dengan genotifnya. H besar, H kecil, B besar, B kecil. Ya, disilakan
kuning bulat, di sini kuning bulat. Bagaimana gametnya? Nah, ada rumus gamet. Rumus gamet itu 2 pangkat N. N-nya ini adalah sifat bedanya, sifat yang silangkan. Kalau sifatnya 1 berarti 2 pangkat 1, 2. Tadi ya yang monohibrid, kalau gamet di keturunan kedua, keturunan pertama ketika heterozigot itu, kalau monohibrid berarti jumlah gametnya 2. Kalau dihibrid 2 pangkat 2 berapa? 4. Kalau trihibrid 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 kali 2 8. Bukan 2 kali 3, tapi 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3 kali 8. Kita buktikan, berarti gametnya ini pasti nanti ada 4. Bagaimana caranya? Kita tulis H dulu, H besar, terus H kecil. Ini dikasih B besar, B kecil, di sini B besar, B kecil. Coba kita lihat, H besar ketemu B besar, H besar, B besar. H besar ketemu B kecil, H besar, B kecil. H kecil ketemu B besar, H kecil, B besar. H kecil ketemu B kecil, H kecil, B kecil. Ada 4 kan? Iya. Nah di sini berarti ada 4 gamet. Ini yang 4 gamet, di sini juga 4 gamet. H besar, B besar, H besar, B kecil, H kecil, B besar, dan H kecil, B kecil. Bagaimana keturunan keduanya? Hasilnya sama. Kita buat papan catur ya. Kalau kemarin monohibrid ada 4, jumlah papan caturnya ini lebih banyak. Kenapa? Karena induknya yang jantan dan betina dua-duanya ada 4 gamet. H besar, B besar, H besar, B kecil, H kecil, B besar, H kecil, B kecil. Ini papan caturnya. Di sini yang betina sama, H besar, B besar, H besar, B kecil, H kecil, B besar, H kecil, B kecil. Ada berapa kira-kira papannya nanti? Papan caturnya ada berapa? 4 kali 4 ada 16. Bagaimana hasilnya? H besar, B besar ketemu H besar, B besar. Hanya duluan H besar, H besar, B besar, B besar. Ini H besar, H besar, B besar, B kecil. Ini H besar, H kecil, B besar, B besar. Ini ya, ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini. Yang ini ketemu ini bagaimana? H besar, H kecil, B besar, B kecil. Terus yang kedua, sama ya, masih sama. Pakai yang hitam dulu. H besar, H ini dengan ini, ya. H besar, B besar, B kecil. Ini dengan ini, seret. H besar, B
B kecil, B kecil. Nah, ini B-nya sudah kecil-kecil. Kita buat biar terlihat beda pakai spidol warna biru. Karena sudah ada yang beda, B kecil, B kecil. Yang selanjutnya apa? H besar dengan ini. H kecil, B besar, B kecil. Yang ini dengan ini. Nah, lihat ada B kecilnya. B kecil, B kecil. Berarti H besar, H kecil, B kecil, B kecil. Terus yang ini dengan ini. H besar, H kecil, B besar, B kecil. H kecil ya. H kecil, H kecil. Nah, hati-hati. Oh, ini dengan ini dulu. Ini dengan ini dulu. H besar, H kecil, B besar, B besar. Kok ibu langsung loncat ke sini. Terus ini dengan ini. H besar, H kecil, B besar, B kecil. Yang ini, nah ini ada H kecil, ini H kecil. Yang kecil-kecil hanya ibu kasih spidol warna merah. H kecil, H kecil, B besar, B besar. Yang ini sama, H kecil, H kecil, B besar, B kecil. Yang ini H besar, H kecil, B besar, B kecil. Masih ada dua-duanya besar pakai warna hitam. Yang ini H besar, H kecil, B kecil. B kecilnya yang sama, berarti pakai spidol biru. H besar, H kecil, B kecil, B kecil. Yang ini H kecil, H kecil, yang kecil-kecil hanya pakai spidol warna merah. H kecil, H kecil, B besar, B kecil. Yang sini, nah ini spidolnya dua warna. H kecil, H kecil, B kecil, B kecil. Ayo perhatikan hurufnya. Lihat ya, hurufnya beda. Nih diagonal, ibu kasih coretan ya diagonal. Yang hurufnya beda. Diagonal ke kanan itu hurufnya beda. Kalau warnanya ya, kalau diagonal ke kiri nih lihat. Perhatikan. Nah ya, diagonal ke kiri itu genotifnya sama dengan induknya, heterozigot ya. H besar, H kecil, B besar, B kecil. Jadi yang heterozigot itu ada 4 sama dengan induknya. Yang kesini apa ini? Ini adalah fenotipnya. Kita perhatikan ya. H besar, H besar, B besar, B besar. Berarti apa tadi? Kuning, kuning bulat. Yang ini H besar, H besar, kuning. B kecil, B kecil, kisut. Betul. Yang ini apa? H kecil apa? Hijau. B besar, B besar, bulat. Yang ini hijau, kisut. Jadi pada persilangan F2 akan dihasilkan 4 fenotip. Kuning bulat, kuning kisut, hijau bulat, hijau kisut. Masing-masing berapa nih? Ibu sudah bikin pakai spidol yang beda-beda. Kuning bulat, yang hitam ini kuning bulat semua. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul. Kuning bulat ada
9 ya fenotipnya. Kuning gula ada 9. Terus yang kuning kisut Ibu kasih warna biru. Kuning kisut ada berapa? 1, 2, 3. Iya betul. Kuning kisut ada 3. Yang spidol merah, hijau bulat. Hijau bulat merah 1, 2, 3. Betul. Hijau bulat ada 3. Yang terakhir hijau kisut. Hijau kisut ada berapa? 1. Jumlahnya berapa? 16 ya. Jadi berapa perbandingannya? 9, 3, 3, 1. 9 untuk kuning bulat, 3 untuk kuning kisut, 3 untuk hijau bulat, dan 1 hijau kisut. Kita lihat lagi kuning bulat. Di kuning bulat itu adalah dominan. Kita singkat D besar. Tulis dominannya ada 9. Jadi nanti ingat yang namanya perbandingan selalu sama. Walaupun nanti sifatnya yang mau kita silangkan beda. Misalnya tikus putih ekor panjang dengan tikus hitam ekor pendek. Nah, tetap akan selalu ada istilah dominan. Berarti sifat dominan dengan sifat dominan itu pasti jumlahnya 9. Kemudian kuning kisut. Kuning itu dominan, kisut resesif. Berarti dominan resesif. Berapa? 3. Terus hijau bulat. Hijau itu resesif, bulat dominan. Jumlahnya 3. Resesif dominan. Terus hijau kisut resesif. Jadi dominan ada 9. Dominan resesif ada 3. Resesif dominan ada 3. Dan resesif ada 1. Ingat ini ya, yang namanya perbandingan selalu sama. Tugas kalian hitung persentasenya ya. Berani berapa? 9 dibagi 16 dikali 100%. Yang ini 3 dibagi 16 kali 100%. Yang ini sama, 3 bagi 16 kali 100%. Yang ini 1/16 kali 100%. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa nanti diserahkan ke Ibu hasilnya ya. Nanti akan Ibu tagih pada saat pertemuan berikutnya. Nah ya, kalian sudah tahu bahwa persilangan yang Ibu kasih contohnya biasanya persilangan pada tumbuhan dan hewan. Nah bagaimana untuk manusia? Kita akan mencoba ke golongan darah. Sebenarnya banyak juga kalau pada manusia itu ada kelainan-kelainan yang diturunkan dari induknya. Itu kita bisa mencari informasi. Mungkin kalian bisa ngecek di browsing di internet atau baca buku-buku tentang pewarasan sifat bahwa ada gen ini yang bersifat dominan atau juga yang bersifat resesif. Misalnya albino itu adalah penyakit yang berhubungan dengan ketiadaan pigmen ya. Biasanya orangnya itu seluruh badannya tidak berwarna. Pernah lihat kan? Ada juga kerbau albino. Nah, manusia juga ada yang albino. Ini diperoleh dari perkawinan antara orang tua yang bisa dua-duanya membawa sifat albino itu
sendiri atau bersifat, kalau membawa sifat penyakit itu disebut karier ya, karier. Jadi sebenarnya orang tuanya normal, tapi di dalamnya ada gen yang bersifat menurunkan penyakit albino tersebut. Jadi kemungkinan penyakit albino ini diturunkan dari gen yang bersifat resesif. Ada juga misalnya hemofili, yaitu penyakit yang berhubungan dengan adanya zat pembeku darah. Ya, apa zat pembeku darah? Kelas 2, pelajaran kelas 2. Apa? Trombosin. Nah, itu orang yang punya penyakit hemofili ini dia tidak mempunyai zat pembeku darah. Nah, biasanya orang yang penyakit hemofili ini yang bisa hidup itu adalah yang laki-laki. Kalau perempuan kemungkinan yang dia punya penyakit ini dia tidak akan bisa bertahan lama. Nah, jadi perempuan itu biasanya bersifat karier, membawa sifat, sedangkan laki-laki biasanya dia memang punya penyakit hemofili. Nah, seperti itu. Ada lagi apa? Buta warna itu juga diturunkan dari orang tua. Ada buta warna total dan ada buta warna sebagian. Apa itu buta warna total? Buta warna total itu dia hanya bisa membedakan warna hitam dan putih, nggak tahu merah, nggak tahu kuning, itu buta warna total. Kemudian ada polidaktili, jadi mempunyai jari yang berjumlah 6. Itu juga kelainan pada genetis, diturunkan dari orang tua ke keturunannya. Sekarang kita akan mempelajari persilangan pada golongan darah. Jadi kalian tahu golongan darah kalian apa? Nah, itu bisa dilihat orang tuanya apa. Nah, yang asik nih mempelajari tentang golongan darah itu, kadang-kadang orang tuanya golongan darah apa, anaknya ternyata punya golongan darah beda dengan orang tuanya. Contohnya, si Ani golongan darahnya O, bapaknya A, ibunya B, tapi anaknya O, dan ternyata itu bisa kejadian. Bagaimana caranya? Kita akan
Genotifnya. Genotifnya berarti apa? I, A, I, A. Jadi berarti ya, ibu golongan darah A, bapak golongan darah O. Semua anaknya A ya. Nah ini terus bapaknya apa? I, O, I, O. Ini golongan darah A, ini golongan darah O. Terus ini genotif ya. Gametnya apa? Gametnya mengambil 1 IA, 1 IO. Digabungkan jadilah keturunan pertama. Apa? IA, IO. Berarti apa golongan darah keturunan pertama? Yaitu tetap A. Nah ini golongan darah ibu A ya. Tapi ibu punyanya IA IO, bukan lagi IA IA. Jadi ada gen resesif O di dalam darah ibu. Kemudian ibu nikah dengan suami ibu yang sekarang. Ternyata suami ibu itu golongan darahnya juga O. Berarti apa? Di X1 ibu ini jadi parental. Terus P-nya apa? Berarti ibu genotifnya apa? Genotifnya ibu IA IO. Ibu IA IO, suaminya ibu apa? IO IO. Nah ini kemudian fenotipnya apa? Fenotipnya ini A, ini O. Gametnya ada 2, IA dan IO. Yang ini IO. Kita buat pilihan keduanya, kita bikin papan satu kayak biasanya. Ini IA, IO. Ini ibu ya. Terus ini suami ibu, IO. Anaknya kemungkinan apa? Ternyata betul anak ibu itu ada 3. 1 orang golongan darah O, 2 orang golongan darahnya A. Kita buktikan. Ini IA IO sama IO IO. Jadi anak ibu ada 2, golongan darahnya A dan golongan darahnya O. Seperti itu. Nah ini kalau kita mempelajari tentang proses pewarisan sifat, kita bisa tahu. Jadi kalau anaknya itu golongannya darah O, terus kemudian bapaknya nggak ada yang O, jangan nangis. Kamu jangan merasa bahwa kamu bukan anak bapak ibumu. Dengan kita belajar tentang pewarisan sifat ini, kita jadi tahu kenapa golongan darah kita O. Nah golongan darah AB, bapak ibunya AB, misalnya bapak ibunya AB, terus kemudian ibunya AB, bapaknya O. Ternyata nanti nggak akan ada anaknya yang golongan darahnya AB dan nggak ada yang O. Jadi anaknya nanti akan bergolongan darah A dan golongan darah B, malah nggak ada yang seperti bapak dan ibunya. Gimana? Mau bukti? Oke, kita buktikan ya. Misalnya ibunya AB, bapaknya O. Nah, anaknya apa nanti? Kita buat ya. AB itu berarti apa? IA IB, bapaknya IO IO. Golongan darahnya apa? Fenotipnya berarti AB dan O. Nah, AB itu kan ada 2 kan? IA IB, berarti gametnya ada berapa? 2, IA dan IB. Terus yang O IO tetap sama. Terus berapa keturunannya? Kita buat papan satu. Jadi ibunya IA IB, bapaknya IO. Anaknya apa? Anaknya IA IO sama IB IO. Jadi apa? IA IO apa? IA IO itu adalah golongan darah A. IB IO apa? Golongan darah B. Jadi nanti anak
membuat apa? Kira-kira nanti kalau dibuat skema proses pewarisan sifat seperti apa gitu ya. Jadi kadang-kadang dengan seperti ini kita bisa tahu banyak hal. Jangan ya, kalau peristiwa sekarang itu jangan percaya hoax ya. Hoax itu berita yang kelihatannya benar, tapi karena kita tidak tahu sumbernya, kita tidak belajar, minim literasi, hanya sekedar baca WA, hanya sekedar baca Facebook, kita tahunya cuman sekedar itu, tapi kita tidak ngecek sebenarnya yang ilmu yang paling benarnya gimana. Kayak tadi, kok saya golongan darahnya bukan seperti bapak dan ibu, berarti saya bukan anaknya bapak dan ibu. Padahal itu apa sumbernya bisa jadi yang ngomong kayak gitu tuh orang yang nggak tahu. Nah ya, jadi dengan seperti ini kita bisa belajar bahwa kita jangan hanya sekedar katanya. Kita harus mencari sumber literaturnya yang benar. Ya, Ibu sudah menyampaikan materi tentang hereditas atau pewarisan sifat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan ada tombol lonceng ya. Kalian subscribe ini channelnya SMP Islam Aroma. Terima kasih ya. Salam sehat, semangat belajar.